Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ajeng Siti Firdayani dalam acara Simak, sajian informasi mahasiswa komunikasi untuk mengabarkan berita-berita terkini, terakurat, dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam Simak pagi ini. Berita pertama diawali dengan puluhan ribu kendaraan yang memadati kawasan arah Puncak Bogor, Jawa Barat, khususnya daerah Ciawi, hari Jumat 6 Mei 2016. Berikut liputannya. Kemacetan di pintu keluar Ciawi Tol Jagorawi terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor. Tersendatnya akses jalan tol ini terjadi saat hari libur yang mengakibatkan banyaknya pengendara dari luar kota memadati jalan tol dan mengakibatkan kemacetan sepanjang 4,5 km selama beberapa jam. Tadi dari 1:30, udah mau 1,5 jam. Sih paling cari informasi via web aja. Oh, via web aja. Kemacetan ini juga disebabkan karena antusiasme masyarakat Jakarta dan luar kota lainnya untuk pergi ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat cukup tinggi. Akibat arus kendaraan yang cukup tinggi, sejumlah pedagang mengaku meraup keuntungan yang lebih besar. Lebih memastikan. Lebih memastikan kalau di sini pasti turun naik kan. Itu kan hal yang biasa ya kalau jualan. Ada turun, ada naiknya. Ya gitulah. Kemacetan ini terjadi cukup lama dalam waktu beberapa jam, yaitu dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari menjelang maghrib. Ajeng Siti Firdayani melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Berita selanjutnya, aksi unjuk rasa mewarnai sejumlah tempat di Indonesia. Tepat pada peringatan Hari Buruh Sedunia, Minggu 1 Mei 2016, rekan kami Sylvie Aprila melaporkan dari tempat kejadian. Dipersilahkan saudari Sylvie. Ya, terima kasih Mei. Ya, saat ini saya sudah berada di Monumen Nasional dan ini merupakan salah satu titik lokasi tempat aksi buruh dilakukan pada tanggal 1 Mei 2016. Dan dapat dilihat acaranya akan dimulai. Sekitar 25.000 massa akan dikerahkan ke Gelora Bung Karno. Sekitar 25.000 massa akan dikerahkan ke Gelora Bung Karno dalam memperingati Hari Buruh atau May Day tepat setiap tanggal 1 Mei. May Day diwarnai dengan aksi para buruh yang melakukan unjuk rasa di beberapa titik di ibu kota, diantaranya Monumen Nasional, DPRD Jakarta, dan Gelora Bung Karno, untuk menuntut beberapa hal pada pemerintah, yaitu menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan menaikkan upah minimum 2017 sebesar 30%, menolak pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, dan PHK sepihak. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam menyikapi hal ini, pihak pemerintah berharap serikat pekerja maupun buruh tidak hanya melihat dari sisi pekerjaan semata, akan tetapi harus dilihat untuk kepentingan bersama agar masing-masing memiliki jaminan. Ya, saya Sylvie melaporkan dari Jakarta. Kembali ke studio. Satu dari 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor sadis di Bekasi, Jawa Barat, Senin siang tanggal 25 April 2016 ditangkap petugas. Berikut liputannya. Dalam Paksi Abdul Karim, 1 dari 4 pelaku curanmor sadis ditangkap dan ditembak petugas saat menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah toko Jalan Pulau Ribung, Kecamatan Bekasi Selatan. Senin siang, penangkapan pelaku ini berdasarkan laporan warga adanya aksi pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang telah meresahkan warga karena aksinya saat merampok sepeda motor kerap kali menggunakan kekerasan dengan menodongkan senjata api. Dari tangan pelaku, petugas mendapati 2 buah pucuk senjata api beserta beberapa butir peluru yang telah diamankan. 2 buah senjata api tersebut kerap digunakan oleh pelaku dalam aksinya saat mencuri sepeda motor dengan menodongkan ke arah para korban. Polisi juga memiliki bukti dari surat-surat kendaraan bermotor milik korban. Ditemukannya pula sebuah kunci letter T dan 2 unit sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Di Jalan Pulau Rimbung, Bekasi Selatan, pada saat dia sedang melakukan aksinya, kemudian diketahui oleh pemilik. Kemudian pemiliknya ini berusaha mengejar. Nah, pada saat yang bersamaan, kebetulan ada tim booster Polsek Bekasi Selatan sedang melakukan observasi. Kemudian melakukan bersama-sama masyarakat melakukan penangkapan. Sylvie Afira melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Ajeng Siti Firdayani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Sylvia Vira di acara Simak on the Weekend yang menayangkan kisah inspirasi, informatif, dan menghibur bagi kalian semua. Inilah Simak on the Weekend. Akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk melepaskan penat bersama keluarga. Nah, Simak on the Weekend kali ini merekomendasikan salah satu tempat yang ada di Jakarta, yaitu Kota Tua. Penasaran kan bagaimana keseruan di sana? Berikut liputannya. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sylvia Vira. Nah, kali ini Simak on the Weekend sudah berada di salah satu tempat wisata berada di daerah Jakarta. Tepatnya Jakarta Kota Tua. Nah, penasaran kan kayak apa? Ayo ikut yuk! Kota Tua merupakan kawasan kecil yang terlintas di bagian utara dan barat kota Jakarta. Wilayah ini identik dengan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda yang dibangun sekitar abad 19 dan 20. Kini dimanfaatkan sebagai museum dan restoran. Di wilayah ini, salah satu museum yang terletak di kawasan ini adalah Museum Fathahillah atau yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta dan memiliki luas sekitar 1.300 meter persegi. Nah, pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di depan Museum Fathahillah. Penasaran kan kayak apa? Ikutin yuk! Gedung ini dulunya merupakan balai kota Batavia VOC yang dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Hathorne atau digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan penjara bawah tanah. Gedung ini diresmikan sebagai Museum Fathahillah pada tanggal 30 Maret 1974. Untuk bisa memasuki Museum Fathahillah, pengunjung diwajibkan membayar tiket dengan harga terjangkau. Nah, pemirsa, tadi saya habis beli tiket dan ini tiketnya kalau dewasa itu 5.000, kalau misal bagi pelajar atau mahasiswa itu cuma 3.000 doang, dan buat anak kecil itu 2.000. Objek-objek yang dipamerkan di museum ini cukup banyak. Berkisar ribuan koleksi telah disimpan di Museum Fathahillah ini dengan beragam jenis dan dibagi berdasarkan waktu kejadian sejarah masing-masing benda. Objek-objek yang dipamerkan tersebut antara lain barang yang menggambarkan perjalanan sejarah kota Jakarta, berbagai replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, serta koleksi mebel antik yang dibuat berkisar abad 17 hingga 19 yang merupakan perpaduan antara Eropa, Tiongkok, dan Indonesia. Berdasarkan respon pengunjung yang cukup positif, tak heran bila museum ini dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, mengingat banyak peninggalan berharga yang dipamerkan di museum ini dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung, khususnya bagi mereka menyukai suasana kota tempo dulu dan merasakan suasana saat masa kolonial Belanda masih menduduki Indonesia. Oh, yang pertama ini kenalkan, ini kan udah SD nih. Ya, saya kenalkan lah. Kan di pelajaran PLBJ ada Kota Tua, ada Monas dan sebagainya itu. Nah, terus kesan-pesan buat museum atau Jakarta Kota Tua ini? Oh, tentunya ya pelestarian udah jelas kita harapkan tetap dijaga oleh pemerintah setempat ya kan. Kemudian sosialisasi ke masyarakat terutama yang mungkin belum tahu semua. Saya kira gitu. Itu yang ketiga ya perawatan lah. Perawatan? Iya. Terima kasih ya, Pak. Oke. Yuk. Dadah, Dek. Pemirsa, di Museum Fathahillah ini juga menyediakan salah satu souvenir shop dan kalian juga bisa beli salah satu barang yang ada di sini. Nah, itu dia Simak on the Spot kali ini dan sampai jumpa. Nah, kali ini Simak on the Weekend akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara pembudidayaan ikan lele milik Om Nino. Penasaran kan? Berikut liputannya. Pemirsa, saya sekarang sudah ada di pembudidaya ikan lele Om Nino, tempat
tepatnya di Laladon Indah, Jalan Bukit Asam, nomor 28. Ingin tahu kelanjutannya? Ikutin saya. Pembudidayaan ikan lele mutiara milik Om Ino telah berjalan selama 4 tahun. Dari tahun ke tahun, pemasaran ikan lele miliknya semakin meningkat. Kali ini, Om Ino akan menunjukkan cara pembudidayaan ikan lele. Namun sebelumnya, Om Ino akan menunjukkan kepada kita perbedaan alat kelamin ikan lele. Ini lele jantan, dan ini lele betina. Tahap pertama, siapkan kolam berukuran 4x2 meter, lalu masukkan sabut kelapa yang bertujuan menjaga agar telur menempel dan tetap terjaga. Lalu masukkan air bersih yang telah didiamkan selama 3 hari. Tahap kedua, pilih induk ikan yang siap untuk pemijahan di kolam yang terpisah, dan masukkan ke dalam kolam yang sebelumnya bersama ikan jantan. Tahap ketiga, diamkan selama 30 menit, hingga ikan jantan dan betina berenang mengelilingi setiap sudut kolam untuk beradaptasi dengan kolam. Tahap keempat, tunggu hingga 12 jam, maka betina akan mengeluarkan telur, dan telur tersebut akan menempel di sabut kelapa. Tahap terakhir, tunggulah hingga 2 bulan, maka telur tersebut akan berubah menjadi ikan lele yang siap untuk dipasarkan. Nggak terlalu banyak, mungkin cuma bisa 2 kali atau 3 kali dalam setahun terjual. Tapi kalau memang kita fokusnya memang di produksi indukan, itu bisa hampir 4 kali penjualan setahun. Paket 2.500.000 itu 10 jantan, 5 betina. Nah, itu dia cara pembudidayaan ikan lele. Saya Liko Miramah, saya pamit. Nah, pemirsa, seru kan jalan-jalan di kota wisata Kota Tua tadi? Namun tak terasa ini merupakan di penghujung acara. Saya Sylvia Fira dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.